Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan saya Natasha Wilona dan rekan saya Ferel Bramasta. dengan panggilan biasanya ada Indah dan Bimo Iya. ya. Sebenarnya di akta kami namanya itu, saya Natasha Wilona, kalau Mas Bimo tadi Ferel Bramasta. Feral ya, Bramasta. bahasa Inggrisnya. Iya, nanti kalau di kantor mau manggil saya Natasha juga bisa. Bisa bukan Natasha dipanggilnya Mas. Siapa? Natasha Nawil. Oh Iya, gitu. Mbak Tapi kalau Nawil, dipanggil Mbak nggak nengok ya Mbak ya? Nggak nengok. Nggak merasa Iya. soalnya. Kalau dipanggil cantik baru saya Iya. nengok ya. Baik, Ayo kita sebelum mulai, Saya. acara dimulai kami punya pantun ya. Ini bikinnya 2 detik yang lalu. Wah, asik. Iya, mantap. Boleh saya bacakan Mbak Ina? Boleh Mas, monggo. Ke Australia ngelus domba, Jauh amat. cari kuda di... Aduh bentar. Cari kuda laut di Argentina. Bentar. Kepencet, mohon maaf. Ulangi. Diulangi. Ke Australia ngelus domba, Jauhnya. cari kuda laut di Argentina. Artinya Mbak? Bejo Awards telah tiba, mari ramaikan suasana. Baik. Nah Mas Bimo, ini sebetulnya kita tuh udah keren banget ya pakai cue card, mohon maaf Bapak ini Tapi nggak nggak ada ada isinya tulisannya ya, sebenarnya ini kita ini. nggak pakai skrip, mohon Aduh. maaf ya, nanti kalau ada salah-salah kata mohon dimaklumi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian untuk acara pertama ya, biar menumbuhkan rasa semangat nasionalisme Betul kita sekali. Mas. Ya. Mungkin kita akan kumandangkan Betul, mengumandangkan lagu apa Mas? Indonesia Raya. Betul, setelah itu kita lanjutkan dengan baris berbaris ya Mas ya. PBB. PBB. Enggak ya? Oh enggak, baik. Kami mohon kepada seluruh undangan untuk berdiri sejenak karena kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali, terima kasih. Acara selanjutnya adalah Apa Mas? apa? selanjutnya? Langsung kita buka aja ya. Langsung, baik. Baik, untuk biar ini Mas, kalau ada acara itu kan biar lancar, kita biasanya baca doa. Kita bersama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama ya Mas ya. Ya. Mari bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Kantor yang akan diwakili oleh Bapak Turanto Sihwardoyo. Wah, biasanya kalau Pak Turanto di kantor kan pakai seragam ya Mas ya. Wah, sekarang Kelihatan beda ya. beda nih Pak Ganjar, lebih Makin ganteng ganteng ya, malahan, malah lebih ganteng dari Pak dari Pak Ganjar Ganjar gitu ya. Gak usah Monggo. bertele-tele lagi gitu Iya, ya. monggo. Kepada Bapak Turanto kami silakan. Ini jangan sampai salah nyebut ini ya, dikiranya nanti Pak Ganjar kok tambah muda gitu. Jangan di aktanya ada nama lain gitu. Betul nih, monggo Pak Turanto. Iya, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak semuanya, rekan-rekan pemirsa, kemudian teman-teman Bea Cukai Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini suasana hujan gerimis, tapi tetap hangat. Ada susu jahe, saya sudah mencoba susu jahe. Monggo yang lainnya juga dia susu jahe dan minuman hangat lainnya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa kumpul bersama acara Bejo Award
yang tahun ini kita sudah tatap muka lagi, J. Karena sebelum-sebelumnya kita harus online. Alhamdulillah sekarang sudah bisa tatap muka. Kemudian saya juga menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Kantor karena belum bisa hadir dan mewakilkan kepada saya untuk membuka acara pagi ini. Acara award ini acara rutin setiap tahun kami adakan. Inilah bentuk apresiasi penghargaan kami kepada para pengguna jasa, kemudian rekan-rekan media juga atas bantuan ataupun kinerja Bapak Ibu sekalian selama setahun kemarin ya. Sebenarnya kalau mau jujur, semua pengguna jasa akan kami kasih penghargaan ya. Ya kan? Tapi karena ini acara momennya kami harus memilih sekitar 12 ya. Inilah kemarin kami mengalami masa-masa yang sulit untuk menetapkan siapa nih yang jadi pemenang yang terpilih karena semuanya sebenarnya patut diberi apresiasi ya. Kami sudah menentukan beberapa kategori ya, kemudian kriteria, kemudian pemenangnya secara lengkap. Ya, terima kasih bahwa selama setahun kemarin ini kami secara institusi maupun perorangan juga sangat terbantu oleh kinerja Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di tahun 2022 kemarin, satu tahun yang sangat istimewa untuk kantor Jogja ya, kantor Bejo ya. Seperti yang kita ketahui bersama, tahun 2022 kantor Bejo mendapat predikat BBM. Ini semuanya juga pasti berkat bantuan Bapak Ibu sekalian karena di dalamnya ada unsur kuesioner eksternal yang memasukkan pendapat Bapak Ibu sekalian terhadap Bea Cukai Jogja ini dan itu menjadi salah satu filter. Filter itu artinya ketika tidak memenuhi passing grade-nya, sebaik apapun nilai-nilai yang lainnya pasti akan gugur. Dan alhamdulillah pada kesempatan pertama BBM kemarin kita bisa langsung mendapatkannya. Ini semuanya berkat bantuan yang nilainya tidak terhingga. Terima kasih ya teman-teman. Semua pihak. Kemudian kami juga tahun penilaian PUG pengaruh utamaan gender. Ya walaupun kami belum bisa mendapatkan juara 1, ya, tapi alhamdulillah kantor Jogja mendapatkan juara 3, ranking 3. Ya, saya belum tahu apakah tahun depan akan ikut lagi. Ya. Tapi semua tahapan-tahapan walaupun sudah tidak mengikuti perlombaan penilaian, kami akan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi walaupun sudah BBM, kami akan tetap melakukan perbaikan-perbaikan. Walaupun survei kepuasan pengguna jasanya hampir 5, kami akan tetap terus melakukan peningkatan pelayanan dan maupun pengawasan. Jadi jangan ada kekhawatiran bahwa Bea Cukai Jogja sudah BBM, setelah ini ngapain, karena nggak ada lagi yang harus dicapai gitu ya. Kalau sudah 5,0 atau hampir 5,0 untuk SKPJ, survei kepuasan pengguna jasa, terus ngapain? Mungkin akan turun. Tidak, kami akan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi alhamdulillah kita ketahui bersama 2022 semua indikator kinerja meningkat nih. Kemudian juga sumbangsih kinerja Bapak Ibu sekalian juga meningkat, baik dari sisi teman-teman di kawasan berikat, ya, di bawah Pak Heru Ketua PKB menyampaikan bahwa mungkin 60% dari nilai ekspor DIY ini merupakan sumbangsih dari teman-teman dari kawasan berikat. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman ya. Ini sangat luar biasa. Iya, kalau kemarin angkanya berapa Pak Heru ya? 500 juta dolar untuk DIY dan mungkin 350 itu dari teman-teman kawasan berikat. Ini sangat luar biasa. Kemudian kita ketahui juga penerimaan juga, ya, cukai, alhamdulillah melewati target, melampaui target, hampir sekitar 112 atau berapa ya, sekitar itu ya. Ini merupakan suatu kabar gembira bahwa kinerja teman-teman dari sektor cukai juga meningkat. Kemudian teman-teman yang lain, eksportir, importir juga, ya, sangat meningkat. Kemudian teman-teman kita IKM juga, kami juga sudah mulai menghitung kira-kira berapa sih benefit yang diperoleh teman-teman kita IKM atas mereka ikut fasilitas kita IKM. Ternyata sangat luar biasa juga sumbangsinya dengan nilai ekspor yang semakin meningkat. Ya, ini kami juga berharap kondisi yang sama-sama meningkat ya.
eksternal maupun internal, apakah itu pengguna jasa maupun kantor bea cukai secara institusi, sama-sama akan terus meningkat di tahun 2023 ini. Jadi, 2023 tantangan pasti akan lebih besar. Bu Menteri, Pak Presiden juga sudah menyampaikan tahun resesi. Ini juga tantangan bagi teman-teman pengusaha semuanya. Apakah itu yang jual lokal ataupun juga yang ekspor, semuanya pasti akan terpengaruh. Nah, mari kita sama-sama mengantisipasi itu. Kemudian juga tahun 2023 ini kami juga pasti akan menetapkan target-target capaian lainnya. Kami juga di kantor ini selalu berpikir, apalagi istilahnya gini, kalau kita guyon ya, ada lomba apa lagi yang bisa kita ikuti ya, gitu. Ya, karena semuanya sudah, BBK sudah, BBM kantor pelayanan terbaik, ya, PUG, mungkin lomba kearsipan ya, segala macam, ya kan. Kemudian pengelolaan keuangan, semuanya. Jadi mungkin kalau ada lomba merajut tingkat bea cukai nasional, kami akan menang juga mungkin gitu ya. Ya, itu sebenarnya intinya adalah bahwa kami selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja kami ya. Kami selalu mencari tantangan lagi. Selalu saya sampaikan ke teman-teman juga, mari kita jangan pernah berhenti untuk mencari tantangan yang tingkatnya nasional. Kalau sudah akhir tahun, awal tahun, mari kita berpikir tahun depan ngapain ya? Gitu. Tahun depan ngapain ya? Tahun ini kan sudah nih, tahun kemarinnya kan ke kantor pelayanan terbaik. Ya. Kemudian tahun yang kemarin ini ada BBM. Tahun ini apa? Gitu. Kami masih belum punya ISO. Mungkin kami akan harus mencapai itu, ISO. Kemudian ada ukuran apa lagi? Ukuran apa lagi? Kami belum mencapai SKPJ 5,0. Itu juga tantangan. Sekarang ini sudah 2 tahun ini ada di kisaran 4,96, 4,95. Tinggal 0,04 lagi nilai SKPJ ini. Apakah kami nggak bisa? Ya kan? Saya pernah memimpin kantor yang karena kebulatan tekad bersama seluruh pegawai dan juga pengguna jasa, akhirnya bisa mendapatkan SKPJ 5,0. Artinya apa? Bahwa 5,0 itu bukan suatu hal yang mustahil. Saya juga berharap semua indikator angka-angka yang bagus itu ya, itu merupakan cermin dari kondisi yang real di lapangan ya. Bahwa Jogja meraih juara 1 kantor pelayanan terbaik nasional itu bisa tercermin dari ya pelayanan kami, pengawasan kami, pembinaan kami, komunikasi kami dengan Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa kami sudah bisa mendapatkan BBK kemudian BBM itu juga semoga bisa tercermin di lapangan gitu ya. Nah, ini ya bagian yang agak berat buat kami ya kalau kita apalagi menghubungkan dengan kondisi yang terakhir-terakhir ini bahwa ada pemberitaan yang memang kurang pas ya terkait dengan kantor bea cukai Jogja. Namun kami berharap bahwa teman-teman pengguna jasa ini bisa menilai kami tidak hanya sesaat, tapi memang perjalanan hubungan kita ini sudah panjang, bukan hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Tapi kita udah bertahun-tahun ya, teman-teman kawasan Berikat Pak Heru ini sudah berapa tahun Pak Heru komunikasi dengan bea cukai Jogja? 2001, berarti 22 tahun. Beliau dan teman-teman semuanya pasti akan bisa menilai perkembangan bea cukai Jogja seperti apa. Mungkin yang baru 3 tahun, baru 5 tahun, mungkin tetap bisa merasakan kok itu kan. Saya baru tahun kelima di Jogja ya, dan saya juga bisa merasakan perbedaannya. Dulu kantor Jogja itu terkenal dengan kantor yang adem ayem, di mana pegawai-pegawainya ya mungkin diselentik pun nggak lari gitu ya. Tapi selama ini sekitar 3, 4, 5 tahun ini terakhir sudah banyak capaian yang secara kasat mata bisa terlihat gitu. Ya itu tadi saya sampaikan bahwa SKPJ sudah mulai naik melejit ke atas. Kemudian kantor pelayanan terbaik kami ikut juga juara, BBK, kemudian BBM. Artinya bahwa kami berharap teman-teman pengguna jasa bisa menilai kantor Jogja ini hanya sesaat, tapi bisa membandingkan, mengikuti sejarahnya, historinya, track recordnya, perkembangannya dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang ini, bahwa kami juga berjuang, sebenarnya kita berjuang bersama-sama untuk meningkatkan kinerja kantor ini, karena kami nggak bisa bekerja sendiri ya. Kami pasti akan sangat tergantung dengan teman-teman pengguna jasa semuanya, dia juga termasuk rekan-rekan dari media juga gitu ya. Dan mungkin bisa kami sampaikan bahwa kami juga tidak akan kehilangan fokus ya dengan pemberitaan-pemberitaan yang di luar saat ini.
beberapa hari ini kami akan tetap fokus, kami akan tetap bekerja dengan maksimal, kami akan harus bisa memisahkan urusan pribadi dengan kedinasan, dan kami juga akan tetap berjanji memberikan pelayanan yang bukan hanya terbaik tapi semakin baik terus ya. Karena terbaik itu bukan titik akhir yang ingin kami capai. Titik akhir yang kami capai mungkin tidak akan ada titik akhirnya, karena kami juga akan selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan, pengawasan ataupun pembinaan dan komunikasi kepada rekan-rekan semua. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada teman-teman pengguna jasa ataupun media yang terpilih, dan juga mengucapkan terima kasih kepada yang belum terpilih ya, karena kami juga kesulitan sama yang sampaikan tadi. Semuanya sebenarnya berhak untuk mendapatkan penghargaan, namun memang karena kami harus memilih, ya inilah yang akan kami pilih. Bukan berarti bahwa yang tidak terpilih ini tidak berhak, tapi memang semuanya berhak untuk mendapatkan apresiasi dari kami semua. Semoga acara ini berjalan lancar dan juga bisa menjadi momen untuk lebih mempererat komunikasi antara pengguna jasa dengan Bea Cukai Jogja. Kami juga mohon kepada rekan-rekan semuanya untuk berani mengingatkan kami ya. Sudilah kiranya mengingatkan kami kalau kami agak melenceng ataupun mungkin ada kelakuan kami yang kurang berkenan, sampaikan kepada kami. Kalau berkenan menyampaikan kepada saya, kepada siapapun pejabat yang ada di kantor melalui online WA atau datang langsung, monggo. Kami sangat berterima kasih sesuai dengan anjuran Bu Menteri. Monggo kita sama-sama menjaga diri kita. Jadi kami sangat berterima kasih apabila ada teman-teman pengguna jasa yang berkenan untuk menyampaikan masukan-masukan yang pastinya membangun untuk kami semua. Itu saja dari saya mewakili Bapak Kepala Kantor untuk secara resmi membuka acara ini, dengan harapan semoga acara berjalan lancar dan juga memberikan manfaat untuk perbaikan kita semuanya ke depan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Turanto. Ini saya mau nanya Pak, tadi kabarnya Pak Turanto mau pakai jaket jeans. Wah, Ketinggalan atau? Iya, kok nggak jadi Pak? Kenapa nih Pak? Oh, ketinggalan. Ganti jas gitu ya? Iya, benar. Sudah kita tunggu-tunggu ya. Kita mau menyambut Pak Turanto di pintu. Dapat bisikan Pak Turanto pakai jas. Jaket jeans. Jaket jeans iya, ya. Udah Jaket kita jeans. tunggu-tunggu mau kita foto bareng. Makin ganteng nih. Makin kayaknya. ganteng. Wah, berarti besok harus ada event lagi pakai Iya. baju putih dan jeans ya, biar Pak Turanto pakai jaket jeans sama Iya. sepatu jeans ya. Siap. Ngomong-ngomong masalah event, Mbak. Apa nih Untuk Mas? bejo kali ini Apa? berbeda nih. Selain Bedanya? lokasinya, Heeh. kita juga dress code-nya juga berbeda. Oke. Kemudian kita juga punya tagline nih. Oh, tagline. Iya, karena setiap Tagline-nya tahunnya berbeda-beda ya. beda. Iya. Kalau tahun lalu itu pandemi tidak menghalangi prestasi. Betul. Kalau tahun ini apa Mas? Sudah ada contekan di belakangnya. Satu padu untuk Jogja Maju. Satu padu untuk Jogja Maju. Nah, biar lebih kelihatan semangat ya Mas, kami punya gerakan untuk tagline ini. Satu padu untuk Jogja Maju. Nah, sudah dibuat oleh Mas Bimo Senam ya. ya, kayak senam ya. Senam. Nah, Nah, kita nanti Bapak Ibu tunjukkan. saya ikuti ya. Oh, harus ikuti ya? Harus ikuti ya. Oh, baik, harus Ini diikuti. saya kasih contoh dulu. Monggo. Aku yang bilang tagline-nya, Mas iya. Bimo tangan sama gerakan badan boleh, ya. iya. Oke, baik. Satu padu untuk Jogja Maju. Mohon maaf Mas, itu cuma tangan aja yang gerak ya, Salah jari ya? sama tangan Ulang ya. Ini enggak semangat. Aduh, nggak semangat ya? Iya, Cuman maksudnya cuma gini-gini doang ya? jarinya. Tok yang ini gerak. Lagi Mas, lagi. Ulangi ya. Iya. 1, 2, 3. Satu padu untuk Jogja Maju. Nah, Ada hentakannya. ada hentakannya. Wah, Kalau itu. bisa 45 derajat ya Hah? Mas ya dihitung. Gini ya, Ya, gini ya. 45 derajat. Kayak mau hormat gitu. Hormat betul, biar kelihatan hentakannya Kita ya. coba. Kita Bapak coba Ibu sekalian semuanya ya. nggih. Yang tidak mengikuti nanti nggak boleh makan snack. Iya. Kalau udah baik. terlanjur? Terlanjur ya nanti dikembali dalam bentuk cash. Oh Ya, iya. baik. Tolong ya nanti yang di belakang ya. Tolong diawasi ya. Baik, kita bersama-sama kita akan melaksanakan apa namanya Mas? Mempraktekkan ya gerakan tagline Kalau Bejowo bisa tahun nih ini. ruangan getar nih. Oh, getar. Suaranya dan hentakannya Oh, gitu ya. baik-baik, kalau belum bergetar belum selesai ya. Diulangi terus gitu. Ulangi terus. Baik, kita praktekkan sekarang, guys. Siap-siap, guys, Bapak Ibu sekalian. Semuanya harus ikut ya. 1, 2, 3.
Satu padu untuk Jogja Maju. Belum bergetar lantainya, Aduh, kita ulangi kita ya. ulangi lagi ya. Itu baru pemanasan. Baru pemanasan, volume suaranya itu kayaknya tadi habis kemasukan jahe susu agak berkurang ya. Baik, kita coba sekali lagi nggih. 1, 2, 3. Satu padu untuk Jogja Maju. Mantap. Aplaus buat kita Aplaus buat semua. kita semua. Ini acara selanjutnya apa Iya, nih Mbak biar Indah? makin semangat dan kenangannya tuh ada Mas. Kita akan Oh, melaksanakan iya. suatu prosesi kegiatan Tapi yang sebelum tidak itu dilewatkan. saya menyampaikan pantun lagi boleh ya Mbak ya? Boleh. Buka-buka contekannya nggak geser gitu ya. Ya, jangan sampai kepencet lagi contekannya ya. Ke Monggo. pasar Beringharjo sama nyonya. Ke Cakep. supermarket ngajak mama. Artinya, biar ada kenangan indahnya, yuk kita foto bersama. Monggo Bapak Ibu Monggo. sekalian bisa maju ke depan Iya. untuk kita foto bersama gitu ya. Betul. Satu padu untuk Jogja Maju. Satu padu untuk Jogja Maju. Ada acara selanjutnya ini, tadi sudah Wah. sempat disinggung oleh Bapak Turanto pada sambutannya. Apa tuh, Kita akan Mas? menyampaikan sedikit feedback terkait survei kepuasan pengguna Oke. jasa yang sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian untuk Baik. kemajuan kita gitu ya. Ini materinya akan disampaikan oleh Oke, siapa, yang Pak? sudah kompeten di bidangnya gitu Yang ya. jelas bukan kami ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan Bapak Nur Haji. Ya, kepada Bapak Nur Haji kami silakan. Monggo Pak Haji, di sini banyak mic, mau yang warna apa Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Pak Turanto, Bapak Ibu pejabat pengawas, Bapak Ibu dari pengguna jasa yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Saya mungkin menyela waktu, ini acara utama nanti setelah ini Mbak Indah sama Mas Bimo yang menghandle. Saya minta waktu sebentar saja, kira-kira 5-10 menit untuk tadi yang disampaikan oleh Mas Bimo, memberikan hasil evaluasi feedback atas kinerja kita yang sudah dinilai oleh Bapak Ibu sekalian selama di tahun kemarin. Tadi juga sudah dijelaskan secara sepintas oleh Pak Turanto, yang pada prinsipnya apa yang kita lakukan ini gitu ya, melakukan survei, melakukan perbaikan feedback ini dalam rangka untuk kembali ke Bapak Ibu semua gitu. Layanan apa yang masih kurang, apa yang perlu kita perbaiki, terus kemudian mana-mana yang hal terkait yang mesti harus mungkin ada keluhan terkait pegawai, sarana prasarana dan segala macamnya. Mungkin nanti saya menjelaskan secara singkat, tapi poin pentingnya mungkin kami sampaikan. Bapak Ibu semuanya, jadi tadi saya sempat ngobrol sama Pak Heru, Pak terima kasih Pak, lebih cepat layanannya, perizinannya. Saya masuk pagi tadi berapa selesai Pak? Sorenya udah langsung selesai ya. Itu salah satu feedback yang langsung ke saya. Nah, memang tidak perlu lewat survei, kalau apa-apa tadi juga disampaikan Pak Turanto bahwa kalau ada keluhan langsung saja sampaikan, jadi tidak menunggu pada saat pelaksanaan survei. Nah, ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa di Bea Cukai ini ada proses bisnis utamanya dari mungkin kalau dari sisi objek pekerjaan kita ya, ada yang kawasan berikat, kemudian ada cukai macam-macam, ada rokok, cukai etil alkohol dan lain-lain. Terus kemudian ada bandara, di bandara itu juga tugas Bea Cukai Jogja ini sekarang ada tugas di bandara melayani kegiatan ekspor impor yang ataupun penerbangan internasional. Terus kemudian juga ada KIT-IKM, tadi juga saya sempat ngobrol dengan Bapak dari KIT-IKM, kita bagian dari fungsi kita, dan satu lagi yang terkait mungkin dengan perbendaraan ya, perbendaraan itu kalau hubungan Bea Cukai pasti hubungan dengan penerimaan dan semacamnya ya, penerimaan baik bea masuk cukai ataupun kalau dikaber tidak bayar tapi harus melakukan penundaan segala macam dengan mengajukan jaminan. Nah, kita tetapkan Bapak Ibu sebenarnya janji layanan kita itu ada banyak, tapi ini yang janji layanan unggulan kita yang ini senantiasa dipantau terus setiap bulan. Tadi yang disampaikan Pak Heru begitu
ada yang meleset janji layannya, otomatis nilai kami juga turun. KPI kalau Bapak Ibu ya di perusahaan juga ada kan, ada indikator kinerja utamanya apa gitu harus dinilai. Bagi kami juga gitu. Jadi hasil penilaian Bapak Ibu untuk terkait janji layanan ini bila tidak memenuhi, langsung lapor ke kami. Jadi nilainya juga kami tidak semata-mata nilai Bu, Bapak Ibu, kalian kita juga hubungannya nanti penghasilan kita gitu. Dengan nilai kita turun, otomatis hasil yang kita capai kinerjanya turun, berarti penghasilan kita juga turun gitu. Nah, jadi betul-betul kita jaga gitu terkait janjilan ini. Ada 5, yang pertama subkontrak, jaminan subkontrak itu dihandle di tempatnya Bu Wiwi. Terus kemudian cukai ini pemeriksaan pemasukan BKC fasilitas tidak dipungut cukai di tempatnya Pak Khairudin mana tadi? Pak Khairudin ada. Terus kemudian subkontrak, ini subkontrak ada 3 sebenarnya, ada Pak Fajar, ada Pak Adik sama Pak siapa aja deh? Oh Pak Indra, lupa. Pak Indra satunya. Tapi saya ingatnya Pak Ari kalau KB malah. Justru Pak Ari sebagai koordinatornya. Itu. Terus kemudian yang keempat ini di bandara, ini Pak Ari, tutusinya sekarang Pak Ari menghandle bandara terkait IMEI. Ini berarti ini penumpang umum gitu ya. Kalau yang lain itu perusahaan-perusahaan, kalau yang nomor 4 ini penumpang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Terus terakhir di tempatnya Pak Turanto, itu di KTIKM, BCLKT. Nah ini 5 janji layanan ini kita pantau terus setiap bulannya Bapak Ibu, jadi nanti kalau ada nilai yang kurang gitu ya berarti kita yang dapat imbasnya gitu pegawai gitu. Tapi mohon tetap masukan Bapak Ibu, kalau ada yang kurang langsung laporkan kami, jangan-jangan nanti dari kabar ngomongnya udah sesuai layanan ternyata nyatanya enggak lah. Itu tadi kayak Pak Heru tadi betul langsung feedback ke saya, udah betul Pak, memang sudah melebihi waktu gitu, waktunya tidak terlampaui, nah gitu. Kan nanti data itu terkumpulnya ke saya, nanti saya menilai, oh masuk, nilainya masuk, jangka waktunya masuk. Kalau yang mungkin contoh nomor 3 ya, nomor 3 itu kalau subkontrak Pak Heru itu 47 jam hari, atau mungkin gampangnya 2 hari kerja sebenarnya. Tadi sampaikan pagi masuk, sore udah jadi berarti udah melebihi berarti gitu. Nah nanti kalau ada yang sampai 3 hari Pak, bisa sampai ke saya aja. Nanti siapa tahu nanti dibikin 2 hari gitu, padahal nyatanya ke Pak Heru jadinya 3 hari, bisa langsung disampaikan ke saya. Gitu Pak Heru. Lanjut Mas. Nah ini tadi yang disampaikan Pak Turanto, secara gradualnya sih hanya tipis turun Pak, Bapak Ibu sekalian. Kalau sebelumnya kita target 5 itu mencapai tahun 2021 mencapai 496, kita di angka sekarang di 4,95 yang di atas ini. Itu ada beberapa kriteria, ada sistem prosedur, kemudian pegawai, kemudian sarana dan prasarana, dan layanan informasi. Nah ini survei ini terus menerus Bapak Ibu, jadi mohon dukungannya penuh. Pasti tahun ini juga kita melakukan survei lagi. Ini sudah kita mulai surveinya, nanti suratnya sepertinya sudah kita kirimkan ke Bapak Ibu sekalian, monggo diisi. Itu survei masih yang kita lakukan, jadi kita melakukan bertahap survei kita sendiri. Nanti harapannya perbaikan apa yang mesti kita lakukan untuk ini ke depan ini. Nah begitu nanti surveinya secara nasional, ini kalau ini survei nasional yang menilai adalah bukan kita, harapannya capaiannya minimal sama dengan tahun lalu gitu. Kita targetnya di 495, jadi dari skala 5 tadi yang disampaikan Pak Turanto. Sedikit lagi kita bisa maksimal, jangan sampai turun. Kalau kemarin turun sedikit ya, tapi secara gradual ini cuman enggak signifikan gitu, masih di kriteria sangat puas. Jadi mohon, nah yang penting Bapak Ibu sekalian, di survei kemarin ini yang perlu tadi disampaikan Mas Bimo, saya memberikan feedback ini, hasil survei itu ada Bapak Ibu yang menuliskan kalau ini positif. Yang pertama ini kinerja dan pelayanan bea cukai sudah baik, mohon untuk dipertahankan, ini sudah baik, berarti ini yang kira-kira respondennya 84% menilai seperti ini. Tapi ada satu yang menyampaikan ini, siapa tahu Pak Heru mungkin yang nulis waktu dia. minta sosialisasi gitu. Dari kita sepertinya kurang memberikan sosialisasi, mungkin bukan kurang, tapi pengennya menambah lagi gitu ya, menambahkan sosialisasi terkait peraturan-peraturan baru atau mungkin hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Itu kita follow up. Kita sudah koordinasi di tempatnya Bu Age, di tempatnya Mbak Indah sama Mas Bimo. Monggo sampaikan saja pengen apa. Tapi tadi Pak Heru malah ngobrol sama saya, Pak kita malah jadi narasumber kita IKM Pak ya, Pak Heru ya. Di mana? Di Batang ya.
Nah, itu monggo silakan, butuh apa lagi langsung sampaikan ke kami. Nah, kalau ini kan masih sifatnya umum, tapi monggo kalau butuh apa terkait cukai boleh, terkait kabar boleh, terkait di bandara berarti penumpang ya nggak mungkin ya. Itu boleh sampaikan kami pengen sosialisasi apa, nanti narasumbernya udah kompeten. Kabar itu Pak Ari itu, Pak Ari makanya kemana-mana kelihatannya kayak urusan kabar terus, padahal udah sebenarnya urusan di bandara. Jadi itu monggo silakan sampaikan ke kami pengen apa gitu, nanti sosialisasi segera kita lakukan dalam jangka waktu selama setahun ke depan ini, bagian dari feedback survei itu. Lanjut Mas. Nah ini yang tahun ini kita mulai Pak, Bapak Ibu, ini survei yang pertama kita lakukan, jadi mohon jangan segan-segan ya, isi saja gitu survei itu. Sekarang ini kita buka seluas-luasnya, ini survei dari kami sendiri, dari lokal kita ya. Nanti silakan diisi di sini dari tanggal 1 sampai 15 Maret. Dan ini suratnya sudah dikirim ke Bapak Ibu sekalian, tapi kalau mau difoto nanti diisikan di linknya ini sudah kita kirim dengan surat nomor 223. Apa di situ langsung sampaikan saja. Kalau tahun lalu tadi feedbacknya survei adalah sosialisasi, sekarang tahun ini pengen apa silakan ditulis. Monggo Bapak Ibu yang mulai hari ini bisa lanjut sampai tanggal 15. Nanti setelah ini mungkin saya share juga di grup Bapak Ibu semua. Lanjut Mas. Nah, yang mungkin ini terakhir Bapak Ibu, nanti disampaikan Pak Turanto juga, saya dari kantor kami senantiasa melakukan senantiasa mengingatkan terus-menerus gitu ya, baik dari sisi kami, baik dari sisi Bapak Ibu bahwa terkait layanan kami itu seperti apa gitu. Kalau yang tadi sebelumnya kita lebih banyak berbicara mengenai sistem prosedur, terus kemudian layanan, kalau ini terkait dengan integritas. Jadi dalam layanan utamanya kan dua sebenarnya, kalau seperti BBBM itu, birokrasi bersih dan melayani. Yang satu melayani berarti urusan proses bisnis, yang kedua adalah kita senantiasa harus memberikan pelayanan secara gratis gitu, tidak ada biaya, tidak ada tambahan biaya apapun kecuali yang masuk ke kas negara ya, memberikan pelayanan sebaik-baiknya tanpa ada embel-embel minta apa. Nah, dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih di hasil survei tahun lalu, survei mengenai integritas ini kita mendapat angka 5, jadi Bapak Ibu memberikan nilai maksimal. Jadi yang tadi ke 4,95 adalah mungkin kekurangan-kekurangan dari sisi layanan. Mungkin saya dapat sampaikan juga tadi menindaklanjuti yang disampaikan Pak Kepala Kantor, menyikapi suasana berita-berita yang Bapak Ibu mungkin lihat di medsos segala macam yang sebenarnya urusannya adalah di sana tapi malah kemana-mana segala macam, tapi Bapak Ibu yang rasakan sendiri saja. Saya mohon bagaimana layanan kita berikan ke Bapak Ibu, apakah membutuhkan biaya tidak resmi ataukah mempersulit, itu sebenarnya yang dirasakan karena Bapak Ibu kan langsung merasakan gitu. Kalau orang di medsos itu kan mungkin framing, persepsi segala macam kan mungkin hal itu juga jadi malah bias gitu. Tapi yang ini kan Bapak Ibu kan merasakan sehari-harinya, apakah kita seperti itu gitu. Tadi disampaikan Pak Turanto bisa membedakan antara urusan kedinasan dan urusan pribadi gitu. Kalau kedinasan monggo Bapak Ibu yang selama ini rasakan seperti apa, kalau masih ada kekurangan utamanya terkait dengan integritas ini, terkait korupsi dan sekitarnya dan suap segala macam gratifikasi, monggo sampaikan ke kami dan itu bisa memberi masukan kami untuk melakukan perbaikan. Tapi alhamdulillah kalau tahun lalu Bapak Ibu memberikan nilai dengan sangat maksimal dengan angka 5. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ini juga bagian dari fungsi kami untuk senantiasa memberikan edukasi, untuk senantiasa mengingatkan. Kalau ibaratkan handphone itu ya, kalau enggak dicas lowbat harus diingatkan, saling mengingatkan lah Bapak Ibu. Saya pegawai Bea Cukai dari Bapak Ibu kalau ada yang kurang monggo disampaikan ke kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Haji. Mas ada masukan MC-nya jangan di pinggir terus, kita ke tengah. Oh iya, boleh. Biar fotonya banyak buat Ya, MC-nya lumayan banyak. buat CV ya. Tadi kan? sudah disampaikan feedback ya terkait survei kepuasan pengguna jasa tahun 2022. Oke. Dan sebenarnya Bejo Award ini juga hasil evaluasi Bapak Ibu Mas? sekalian. Oh iya. Apresiasi penghargaan atas hubungan baik kita selama tahun 2022. Tadi sampaikan Ya. Pak Turanto juga,
kita mau Gimana? memilih pemenang awardnya aja kita Aduh, sampai susah. berdebat gitu Iya. ya. Kemarin sampai kepala seksi nih Bapak Ibu sekalian nggak tidur 7 hari 7 Iya, malam untuk menentukan siapa. pemenang. Iya, sampai Iya. nentuin awardnya 7 hari 7 malam, nentuin pemenangnya 7 hari 7 itu 2 minggu nggak 2 tidur. minggu ya, hanya untuk demi menentukan Bapak Ibu siapa sekalian. pemenang tiap kategorinya gitu Iya, ya. tapi semuanya tetap jadi pemenang di hati kami. Karena ini apresiasi untuk tahun 2022. Oke. Tapi sebelum kita berlanjut ke awardnya, Nah, gimana kita Pak, bisa Mas? puterin dulu nih. Apa? Kita selama tahun 2002 tuh Wih. udah ngapain aja sih gitu ya. Betul. Nah, ini kita nggak akan memberikan informasi secara panjang lebar, tapi Heeh. kami sediakan video, Video. berupa kaleidoskop Iya. selama tahun 2022. Nah, yang penasaran kita langsung saja ini dia Puterin, video iya. kaleidoskop Bia Cukai Jogja 2022. Selamat menyaksikan.
Ya itu dia video Kaleidoskop Bea Cukai Jogja 2022. Tadi ada fotoku nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Ada. Ngopo? Ada di balik layarnya sebenarnya Ya, ada. pokoknya kalau ada fotoku harus bikin lagi ya. Baik, ini dia acara yang kita tunggu Bapak Ibu sekalian. Kita punya pantun lagi karena saya sudah buat pantun jadi harus dibaca semua Harus ya. dibaca ya. Pokoknya harus bilang cantik ya. Baik, mau puasa borong kurma. Cantik. Diborong setoko-tokonya. Ini Artinya, dia yang ditunggu bersama. Oke. Kita mulai baca awardnya. Asik. Nah, ini ada 3 sesi nggih Bapak Ibu sekalian untuk pembacaan award bagi yang dipanggil nanti mohon langsung maju ke depan dan langsung berada di atas panggung. Untuk penyerahan Ya, betul. sertifikat gitu ya. Iya, kita akan membacakan 4 award terlebih dahulu. Deg-degan nggak Bapak Ibu sekalian? Ah biasa aja itu. Enggak ya, deg-degan ya. Deg-degan malah harusnya MC-nya ya Oh, kan? deg-degan MC-nya. Iya. Harus Harus deg-degan deg-degan ya. Harus ikut bergetar nanti ada deg-degan. Iya. Baik, untuk sesi pertama kita akan membacakan 4 award. Nah ini sudah ada videonya. Baik, untuk yang pertama, awardnya apa nih Mas yang pertama? Yang pertama, untuk kita IKM dengan kinerja ekspor terbaik. Wah, siapakah pemenangnya? Ini untuk para pelaku kita IKM ya. Iya nih. Kita IKM dengan kinerja ekspor terbaik 2022. Diraih oleh PT Nata Jaya BNH Indonesia. Wah. Selamat untuk PT Nata Jaya. Nanti Untuk- maju ke depan Ya, gitu. untuk yang kedua adalah kita IKM dengan administrasi terbaik. Wah, siapa nih kira-kira pemenangnya? Kita IKM dengan administrasi terbaik 2022. Diraih oleh PT Sari Cipta Sukses. Baik, selamat untuk PT Sari Cipta Sukses. Baru 2 award Dua, ya. tenang masih banyak. Tenang, masih banyak. Baik, selanjutnya kita akan mencari tahu Mas, siapakah pemenang untuk kawasan berikat dengan IT inventory Wah, terbaik. ini saingannya banyak ini ya. Wah, Ini para kira-kira pelaku siapa? penggiat ya, Iya. penggiat kawasan berikat. Kawasan berikat dengan IT inventory terbaik 2022. Diraih oleh PT Marvel Sport Wih, Internasional. Pas depan ya, jadi majunya nggak jauh ya Malah Mas Imam ya. Tutup muka ya. Tutup muka. Malu apa seneng Mas? Malu Terharu. nanti difoto Jangan ya. nangis Mas, akan terharu nangis dong. Nangisnya Malu. nanti aja. Oh, nanti aja ya di depan ya. Yang keempat apa, Mbak? Yang keempat untuk sesi pertama Iya. ini adalah kawasan berikat dengan pendayagunaan CCTV terbaik. Nah, kira-kira siapa ya? Baik. Kawasan berikat dengan pendayagunaan CCTV terbaik 2022. Diraih oleh PT Wonil Midas Leaders. Wah, selamat untuk PT Wonil Midas Tidak Leaders. sia-sia ya, jauh-jauh dari Oh, Gunung Kidul. Ini. waduh ke kantor Atau- ya kan? Itu Yogyakarta lantai 2 katanya. Oh, silir ya di Iya. atas soalnya. Baik, monggo kepada Monggo para para pemenang atau perwakilannya bisa tampil ke depan. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Ini dia video profil Bea Cukai Jogja 2022. Diapit dua samudra, dirangkai oleh lebih dari 17.000 pulau, dijahit dalam satu kebinekaan, Indonesia. Kaya akan ragam budaya bangsa, sumber daya manusia berkualitas, sumber daya alam melimpah, dan indahnya alam Nusantara
menjadi modal dasar pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Kekayaan Indonesia ini tentu harus kita jaga. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kami sebagai abdi negara dan masyarakat menjaga potensi negeri dengan segenap hati. Darat, laut, dan udara, setiap batas negara merupakan tempat kami bersinergi, bahu-membahu dengan sejumlah instansi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang maupun barang ilegal lainnya. Untuk menjaga iklim usaha dalam negeri yang sehat, kami terus berinovasi dalam mempermudah usaha lokal untuk terus berkembang. Kami memastikan pungutan kepabeanan dan cukai dalam kegiatan ekspor impor dan cukai diberlakukan secara adil guna menunjang pembangunan nasional. 2 tahun sudah pahitnya masa pandemi kita lalui. Usaha kecil dan menengah yang nyaris kehabisan nafas untuk berdiri mulai berusaha merangkak kembali. Kami memahami betapa beratnya kondisi ini untuk dilewati. Karenanya, kami melakukan inovasi. Kami memberikan fasilitas dengan berbagai kemudahan dalam sektor kepabeanan dan cukai bagi puluhan perusahaan di kawasan berikat di daerah istimewa Yogyakarta, di mana nafkah ratusan ribu buruh bertumpu di atasnya, di mana rezeki masyarakat sekitar berputar di sekitarnya. Kami juga memberikan layanan kemudahan impor tujuan ekspor, pembinaan industri kecil dan menengah, kolaborasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam Jogja Business Service Center, di mana masyarakat umum dapat mengakses segala informasi terkait kepabeanan, perbankan, perizinan usaha, dan lain-lain, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan praktis dan cepat. Roda perekonomian ini bergerak semakin cepat, seiring masuknya lalu lintas orang dan barang dari segala penjuru dunia. Ini merupakan tantangan kami ke depan. Inilah komitmen kami untuk melindungi negara dan bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi, demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dia video profil Bea Cukai Yogyakarta tahun 2022. Tepuk tangannya dulu dong. Kepita. Mas, wah nanti kalau Saya ini bangga ada video saya, ada foto saya di situ. iya, ya kan? iya. Baik, kita mulai untuk pembacaan award sesi kedua. Tapi sebelum itu, Mbak, apa tuh? nanti ketika kita sampaikan pemenangnya, mohon perwakilannya bisa berdiri gitu ya. Oh, biar Syukur-syukur kita bisa tahu. terharu menangis dan atau seperti apa Iya, itu. benar, Ekspresinya benar. dinampakkan gitu ya. Tolong ya, Ya, tolong ini ekspresinya di ini kan. request dari tim dokumentasi gitu. Oh, baik. Biar kayak di TV-TV itu loh. Mbak. Biar Nah, gitu. dramatis ya. Iya, betul sekali. Baik. Baik. Nah, untuk sesi kedua kita mulai nih dengan award kawasan berikat dengan devisa ekspor terbaik. Wah, siapa ya? Gitu kan. Kira-kira siapa ya? Ini dia. Kawasan berikat dengan devisa ekspor terbaik tahun 2022 diraih oleh Siapakah? PT Busana Remaja Agra Cipta. Iya. Aduh, Selamat Mbak Ibu. Win. Ini Mbak Win mah bestie aku tiap hari ketemu di kantor Tiap hari ya Mbak ketemu ya. ya. Aduh. Curhat ya. Curhat loh, aku yang curhat malahannya. Baik, untuk kategori berikutnya. Kawasan berikat dengan sarana prasarana terbaik. Kira-kira siapa pemenangnya? Kita lihat videonya. Dan ini dia. Kawasan berikat dengan sarana prasarana terbaik 2022 jatuh kepada PT Wanil Midas Wah, Leader sekali lagi lagi ya. mendapatkan penghargaan. Selamat. gak sia-sia datang dari Kayangan ya Mbak ya. Ini kesini. bocoran ya. Ini temennya Amar nih sebenarnya. Oh, Jangan-jangan iya, Amar iya, salah Mana ketik Amar nih, nih? kan. Masih ingat sama Waduh. Amar kan Mbak? Oh masih ingat. Masih. Iya. Yang suka nginep di Wonil. Oh enggak ya. Yang suka sarapan soto ya. Sarapan soto. Baik, selanjutnya
kategori kawasan berikat dengan administrator ekspor impor terbaik. Wah, kira-kira pemenangnya siapa ini yang sudah merasa kira-kira aku yang menang? Wah, ini kita lihat videonya. Kayaknya aku ini. Kayaknya aku. Dan ini dia kategorinya apa lagi Mas Boni? Kawasan berikat dengan administrator ekspor impor terbaik jatuh kepada Dedeng. PT Eagle Glove Indonesia. PT Eagle Glove Indonesia Mana ada nih? perwakilannya. Wah, Ibu Wah. terbaik. Diam-diam menghanyutkan ya. Iya nih, Luar sudah lama biasa. kita nggak sepedaan bareng ya Bu ya. Mbak Indah kapan terakhir sepedaan Mbak? Ya tahun 7 tahun yang lalu 7 kayaknya, tahun Mas, yang ya. lalu ya. Baik, untuk kategori berikutnya nih Mas, untuk sesi kedua. Tadi udah dibacakan kawasan berikat. Nah ini kita ganti. Oh bukan ini apa? Ini udah selesai untuk kawasan berikat ya. Mohon maaf kalau yang belum dapat penghargaan. Tahun gitu ya. depan, Tahun depan masih bisa diupayakan. Yang 8 adalah PPJK dengan kegiatan ekspor impor terbesar. Wah, kira-kira siapakah pemenangnya? Kita lihat. Deg-degan gak nih PPJK-nya nih? PPJK dengan kegiatan ekspor impor terbesar tahun 2022 Diraih oleh PT Fajar Insan Nusantara. PT Fajar Nusantara Pak. Wah, Pak Nugroho. Wah, selamat, Bapak. Pak. Tahunya Vin saya. Iya, Bener Vi. ya? Iya betul, Iya, Pak Nugroho, betul. dan ada juga Mas Ridwan di Iya. sebelahnya ya. Mungkin bagi para pemenang di sesi Iya. kedua, monggo dipersilahkan untuk maju ke depan. Naik ke atas panggung, monggo. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. Let me to go on. We are the champions, my friend. Tari yang dibawakan pada hari ini adalah tari sumringah. Nah, Tari Sumringah. ada tujuannya. Ada filosofinya nggak? Ada filosofinya kenapa kami dan Sanggar Tarinya memilih tari sumringah agar membawa kebahagiaan Mas dan keceriaan di suasana Bejo Award Iya, 2023. karena kita di Bejo Award ini suasananya ceria, bahagia, apalagi yang dapat betul. hadiah 2 gitu ya. Betul. Nah, kita juga sampaikan tari Sumringah. Biar tambah sumringah dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kepada Bapak sekalian tentang oh ada tari sumringah. Iya. Nanti kalau ada yang mau kontak Sanggar Seni RNB bisa kontak saya dulu Tidak ya. perlu berlama-lama lagi, Mbak Ida. Iya, wah ini dia penarinya luar biasa. Iya, beri aplaus pada para penari kita. Wah, ini saya ingat waktu saya masih SMP kayak gini cantik-cantiknya Mas. Iya. Aduh, sekarang udah nggak SMP ya? Sekarang SMA. SMA. Iya. Mari kita saksikan bersama-sama tari sumringah dari Sanggar Seni RNB. Kutu bunga nembang sampi jejogetan ning nang ningkung ati tansah sing sumringah. Para kadang ayo padha sumringah. Suka binga
Luar biasa. Kurang lama Mas, masih pengen lihat. Mbak Indah masih pengen joget ya? Masih pengen joget. Weh, Beri aplaus asik. sekali lagi buat Sebentar deh, sebentar. adik-adik sebentar. kita. Di situ dulu. Aku pakai heels baru, Mbak sih Indah. susah melakukannya ya. Heeh. baru ya Mbak ya. Baru Kita tanya-tanya dulu nih. Maju ke depan Nah, sini biar maju kelihatan deh, maju deh. Biar kelihatan cantiknya gitu ya. Kayaknya lebih muda dia, tapi tingginya sama aku. Waduh, Sama pertumbuhanku ya. kurang. Cuman ini kayaknya. umurnya yang beda gitu ya. Umurnya beda. Kita mau tanya nih, namanya Tanya-tanya siapa? dulu. Astuti. Putri. Umurnya umur kelas berapa? Aku belum dipanggil, namanya siapa? Namanya siapa? Natasha ya? Natasha. Oh, Natasha. Iya. Ya, gitu. Baik. Ini Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 6. SD ya? Hah? Iya, kelas 6 6 SD? SD. Udah tinggi ya? Oh. Sebentar. Aku kayak SMA aja belum Mbak Indah, lulus. BTW. kelas berapa Mbak ya? Saya kuliah udah Kuliah ya? kelas 8 ya. Tinggi Sama tidak ya, memadai, kayak iya. seumuran tapi beda. Saya tuh semampai Mas, semeter nggak sampai ya Iya. kan. Kalau Dek, siapa tadi namanya? Astuti kelas? Kelas 7. Kelas 7 itu berarti satu SMP ya kalau Berapa zaman kita tahun dulu. yang lalu? Ya, berapa tahun yang lalu nih kelas 7-nya? Ini Banyak tahun. ini latihannya berapa lama bisa nari kayak Wow. gitu tadi? Kayaknya udah bakat, kayaknya nggak latihan Mulai ya, Mas? kapan belajar nari gitu ya? Oh iya, iya. Siapa dulu nih? Siapa dulu kok malah cantik-cantikan nih? Waduh. Ya, monggo. Kalau saya belajar menari itu dari, ketahuan, SMK. Oh dari SMK. Oh, gitu. Memang Oh. jurusannya tari? Oh tidak juga, hobi ya? Iya benar bagus. Kalau Dek Siapa tadi Putri? namanya? Dek Putri dari kapan mulai belajar nari? Dari TK. TK. Wah temanku Mbak Ida pas dari waktu TK. lahir langsung Iya. belajar Wah, nari ya? Aku Enggak ya? waktu ibuku melahirkan aku Mas, Heeh. aku keluar kalau bayi bayilan kan nangis. Heeh. Wah, aku tuh langsung nari gambyong. Wah, Wah. Bapak Ibu sing stres ya. Iya, bapak ibuku stres. Lah kok bayi kok betul-betul malah nari gambyong ya kan, susah. Iya. Baik, nah ini boleh diceritakan nggak sanggar seninya itu lokasinya di mana? Mm-mm. Terus latihannya biasanya seminggu Berapa kali gitu ya? Sanggar Seni RNB itu ada di Seneng Siraman, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Kak. Gunung Kidul dekat Ya. dengan Wonil ya. Bisa diberdayakan nanti ya kalau ada acara ya. Nah. Kemudian latihannya berapa kali sehari? Berapa kali sehari? Kayak minum obat ya. Berapa kali seminggu? Jadi Sanggar Seni RNB itu kita ada sistemnya paket latihan. Yaitu selama 6 bulan, kemudian untuk latihannya itu seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali. Oh ya, apalagi seminggu 7 kali ya. Daripada makan soto terus ya, sembari latihan nari Iya, gitu ya. Seminggu 1 kali itu dibagi 2, jadi ada hari Sabtu dan Minggu. Iya betul. Itu terus ada banyak sekali kelas, jadi ada tari, ada dance, ada dansa, ada teater, ada segala Oh, macam. alternatifnya banyak ya. Iya. Bu Wiwi bisa dicoba Bu. Nggak hanya senam gitu ya Bu ya, kita bisa tari juga. Filosofinya atau Betul sekali. Ya, jadi tari sumringah ini untuk mengajak para penonton biar makin sumringah, makin semangat lagi, makin bahagia. luar begitu. biasa. Di momen yang ceria ini ya, lebih mengajak untuk sumringah ini bahasa Inggrisnya ya. Nah, terima kasih Astuti dan juga Putri. Iya. Boleh kita foto dulu Mbak Indah? Oh iya, Mumpung- MC-nya mau foto. Mumpung ganteng Lumayan. sendiri nih ya, mohon izin Iya. Bapak Ibu sekalian ya. Ah, kok Boleh enak maju Mas ke depan Bimo gitu. lagi. Baik, terima Terima kasih adik-adik luar biasa. sekalian. Tapi beneran loh Mas, tadi pas adik-adiknya nari itu aku tuh gak Sumringah. lepas senyum ya sumringah. Terus karena memang gerakannya energik dan membawa kita tuh kayak pengen senyum. terus Saya lihat gitu. jempol kakinya Mbak Indah gerak-gerak kok. Oh ya, kelihatan Mas jempol kakiku? Wah, Lihat. Jebol no sepatuku berarti ya. Baik, kita akan membacakan award untuk yang sesi Sesi yang ketiga, sesi yang Mas. terakhir ya. Sesi yang terakhir, tapi kita turun dulu aja ya Mas ya. Nggak pede kalau di atas ya? Gak pede soalnya takutnya dikira menang award ya. Baik, untuk di sesi ketiga ini kami mesti punya 4 award ya. Iya. Untuk kategori yang pertama apa nih Mas? Untuk kategori yang pertama di sesi yang ketiga, Betul? stakeholder dengan kegiatan teraktif di Bandara YIA. Di Bandara YIA, Ya, baik. Bandara Baru Yogyakarta ya. Yogyakarta International Airport ya. Kita lihat siapakah pemenangnya. Ini kategori baru ya berarti ya Mas Betul ya. sekali. Stakeholder dengan kegiatan teraktif di Bandara Yogyakarta International Airport tahun 2022. Diraih oleh CV Berkat Marina Jaya. Baik, apakah hadir? Oh baik. Wah, selamat Mas.
Sebentar, CV Berkat Marina Jaya lokasinya ada di mana Mas? Berarti ini jauh-jauh dari Semarang Mas? Tadi naik apa ke sini Mas, pesawat? Dari pesawat baru pagi-pagi pasti mau nih. berangkat udah turun lagi. Iya, luar biasa, ada yang dari Gunung Kidul, ada yang dari Semarang, luar biasa nih ya. Hadir ke sini demi Bejo Award 2023. Luar Bersatu biasa. padu tadi. Bersatu padu, dan dari Iya. Semarang ekspornya melalui Yogyakarta International Airport. Terima kasih Mas, ini sudah mulai meramaikan Yogyakarta International Airport ya. Kemudian untuk kategori berikutnya ini apa Mas? Stakeholder dengan kontributor berita terbanyak. Wah, ini kira-kira pemenangnya siapa? Ini dia videonya. Ya. Stakeholder dengan kontributor berita terbanyak Diraih oleh 2022 PT Mega Andalan Kalasan. MAK, ya. Wah, ini award baru juga nih. Iya, betul. Award Apa baru. nih kalau boleh tahu? Begini Mas, jadi kan Kontributor ini apa nih maksudnya? ngapain nih? ya? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, memang mohon maaf mungkin tahun 2022 kok awak PLI Bea Cukai Jogja sering mampir ke kantor Bapak Ibu ya. Sering nanya ada ekspor tidak, ada kegiatan cukai atau tidak. Nah, karena kami ingin meliput kegiatan. Jangan bekerja dalam diam. Kami juga ingin iya, betul sekali. memberikan apresiasi kepada para pengguna jasa yang berada di bawah pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Yogyakarta dalam bentuk berita Mas. Jadi yang Iya. bisa menyampaikan, Mbak Indah, kita mau ekspor nih. Betul, 5 nanti kontainer. kita liput. Nah, Nanti kita fotoin, betul. kita sampaikan datanya. Iya. Kalau perlu mau diliput ke sini boleh, monggo. Atau mau dibuatkan video YouTube-nya juga boleh. Juga boleh. Nanti ini monggo. kontributor terbanyaknya kebetulan di tahun ini adalah Mega Mega Andalan Andalan Kalasan. Kalasan, Terima MAK. kasih Bapak. Harapannya nanti di tahun 2023 Bapak Ibu sekalian bisa memberikan sumbangsih. Iya betul. Mbak Indah mau ekspor nih, Mbak Indah kita mau ada kegiatan. Betul. Boleh diliput monggo. Monggo. Tidak hanya mungkin ada yang nggak pede kan nggak kontainer nggak apa-apa. Cuman kerdusan gitu Iya, ya, nggak apa-apa. Kita akan liput. Tidak hanya kawasan berikat yang ekspor, juga bisa nanti cukai ya. Iya Bapak Ibu sekalian, Monggo. dari teman-teman cukai atau kita IKM barangkali mau ekspor kita sampaikan. Betul. Kenapa sih kita liput? Karena harapannya bisa nanti terekspos sampai dengan pusat gitu ya. Betul, Jadi dan ini berita juga nasional. membawa nama para pengguna jasa juga. Betul sekali. Jadi kalau di googling gitu Mas, umpamanya PT Mega Andalan Kalasan, biasanya pas di googling langsung keluarnya berita dari Bea Cukai. Jadi lumayan untuk menambah profil Bapak dan Ibu sekalian Iya, ya. jangan sampai ditagih-tagih sama Mbak Bella. Pak, ekspor kapan kegiatan Pak? nggak? Gitu Pak, ya. ekspor kapan Pak? Wah, kan. Ditagih-tagih terus ya. Kayak apa gitu ya. Bener, nah jangan Iya. sampai kalau ada kegiatan monggo bisa Itu sampaikan ke dia. PLI. Lanjut ke kategori berikutnya. Ini ada kategori Reksan Cukai Terpatuh. Wah, ini para penggiat cukai ya yang Betul. bernaung di percukaian. Betul, nah kira-kira Iya. siapa nih Siapa pemenangnya? pemenangnya? Kita lihat videonya. Baik, award untuk Reksan Cukai Terpatuh 2022 Jatuh kepada PT HM Sampurna. baik, PT HMS apakah ada? Ya baik Wah, Ibu, selamat Ibu. Kemudian yang terakhir, Kemudian terakhir ini ada stakeholder dengan pendayagunaan CISA 40 terbaik. Wah, ya, kalau kira-kira kata siapa nih? Bapak PDAD kita gitu, Pak Tarto? terpiloting, Piloting ya. ya. Itulah pokoknya ya. Tapi itu istilah singkatnya ya. Heeh. Panjangnya ini stakeholder Ini. dengan pendayagunaan CISA CISA 40 40 terbaik. terbaik. Kira-kira siapa pemenangnya? Kita lihat bersama-sama. Dan ini dia. Stakeholder dengan pendayagunaan CISA 40 terbaik tahun 2022. Diraih Jatuh oleh kepada PT Maesindo Indonesia. Monggo dari PT Mais Indonesia bisa berdiri dahulu. Yang mana? Oh, selamat Ibu. Selamat. Pada para pemenang bisa kami mohon untuk tampil ke depan. Monggo kepada CV Berkat Marina Jaya, PT Mega Andalan Kalasan, kemudian PT HM Sampurna dan PT Maesindo Indonesia. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of sad
Apakah Aduh. Bapak Ibu sekalian masih ingat dengan gerakannya ya? Baik, hitungan ketiga ya. Pindah mic dulu, Mbak. Hah? Nah, ini. Tangannya nih pindah Oh mic gini, dulu. Iya, pindah. ayo. Oh, oke, pindah mic dulu. Heeh. Mas Bimo praktek ya? Iya, boleh. Oke, kita mulai sama-sama ya. 1, 2, 3. Satu padu untuk Jogja Maju. Aplaus buat kita semua. Tepuk tangan, belum lupa ternyata nggih. Alhamdulillah belum lupa. Ya, dan Mas Bimo sebelum acara terakhir nih, Iya. kita masih punya satu buah, bukan award tapi ini. Iya, bukan buat ucapan terima kasih. ucapan terima kasih. Ya, Setinggi-tingginya bagi- gitu ya. Bagi siapa nih Mas? Bagi kontributor penerimaan terbesar untuk kantor Bea Cukai Yogyakarta. Baik, dan ini akan diberikan langsung oleh Ibu Wiwi selaku Kepala Seksi Perbendaharaan Bea Cukai Yogyakarta. Dan penghargaan ini kita berikan kepada siapa nih Mas? Kepada PT HM Sampurna Terbuka. Baik, monggo. Kepada Ibu kami persilakan. Monggo Bu Wiwi, kami mohon untuk memberikan ucapan terima kasih kepada PT HM Sampurna sebagai kontributor penerimaan terbesar Bea Cukai Yogyakarta tahun 2022. Bu Wiwi mau di atas, di bawah? Mau di mana Bu enaknya Bu? Oh di atas. Di atas biar sama dengan yang lain. Iya betul. Nah ini Monggo Ibu. PUG sekali ya. Wah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Turanto tadi ya Mas ya. Kita tahun ini sudah ikut PUG, mungkin tahun depan ikut lagi ya. Wah, ini Bu Wiwi. Harapannya Wah. di tahun 2023 target penerimaan kita tercapai kembali Betul. dan di atas 100%. Pakai gaya nggak Mas? Nggak usah ya? Oh ya nggak usah. Gaya apa ini? Gaya cuan apa Gaya, gaya cuma, gaya bebas. Ya. sarang beo? Sarang beo. Matur nuwun Matur kepada nuwun PT pada Ibu. HM Sampurna. Terima kasih Bu Wiwi. Baik, selanjutnya Mas Bimo, sebenarnya rundownnya ini sampai jam 4 sore ya Mas. 4 sore ya? Iya sampai jam 4 sore. Sebenarnya masih banyak yang ingin Masih kita banyak, sampaikan betul, gitu ya. tapi kami persingkat ya. Heeh. Jadi tapi gimana? kayak dengerin kita terus bosen Mbak. Bosen Sekali-kali lah. kita gantian. Emang Barangkali siapa nih, ada dari Bapak Ibu sekalian yang mau menyampaikan testimoni Nah, atau apresiasi atau apapun itu, masukan kepada kami, boleh Boleh. dipersilakan. Boleh. Ini Kira-kira- ada perwakilan atau relawan, monggo. Monggo relawan, Kalau nggak ada, Mbak Indah nunjuk nih. saya mau nunjuk dong, Iya. tentu. Monggo ada yang mau mewakili? Karena tidak ada nih Mas, kayak deg-degan semua ya kan. Kami Ojo aku. mohon kepada Bapak Heru ya untuk memberikan sepatah dua patah kata. Terkait Tentang testimoni Bea Cukai kita ya, Jogja. Iya. secara umum dan khususnya terkait layanan kita di selama tahun 2022. Monggo kepada Pak Bapak Heru Heru. kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua, kami ucapkan selamat yang sudah mendapat penghargaan BC Awards tahun 2022. Mudah-mudahan tahun berikutnya yang lain belum dapat lebih semangat lagi. Mudah-mudahan ya. Memang ada beberapa perubahan di Bea Cukai Jogja, utamanya di pelayanan. Kami apresiasi kinerja dari Bea Cukai Jogja terhadap pelayanan yang sekarang makin baik. Dan perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa kita perlu memberi suatu masukan-masukan, jangan ragu ya. Kalau memang nggak baik, katakan nggak baik. Jangan ragu, karena untuk kita semua. Kalau baik, katakan baik. Itu aja pesan dari kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heru. Tadi saya mau duduk nggak jadi, langsung berdiri lagi. Nggih. Baik, matur nuwun sekali lagi. Dan untuk closing acara pada hari ini, kami mohon kepada Bapak Turanto Siwardoyo karena ada beberapa hal yang ingin disampaikan lagi. Iya, Mas. sekaligus sebagai closing statement ya Betul. dari kantor Bea Cukai Yogyakarta. Monggo Pak Turanto. Nah kali ini Pak Turanto mau pakai mic yang mana? Tadi sudah pakai mic yang biru ya Pak ya? Pak Turanto, mumpung kesempatan ngumpul-ngumpul, sampaikan JBSC. Oh iya, saya jadi teringat. Ibu, Bapak sekalian, masih ingat, sudah tahu JBSC? Jogja Business Service Center? Belum ya? Ini ya, nanti coba akan saya sampaikan. Minta tolong nanti ya Mas Amar ya, ada sedikit tayangan. Apa sih JBSC ini? Jadi JBSC ini sebenarnya adalah aplikasi ataupun layanan di website, di internet untuk yang memungkinkan masyarakat umum itu berkonsultasi terkait ekspor impor.
apa saja. Mau nanya apa saja, instansinya ada di sini. Jadi istilahnya adalah one stop service. Jadi ketika Bapak Ibu pengen tahu, jangankan Bapak Ibu yang sudah berusaha secara serius di ekspor impor, masyarakat umum yang belum tahu apa-apa, ketika pengen tahu informasi, gimana ya caranya ekspor, gimana ya caranya dapat perizinan, gimana ya dapat izin dari POM dan segala macam, karantina. Cukup ngeklik JBSC. Jadi kalau dulu sebelum zaman internet, orang mau nanya sesuatu itu ya harus datang ke instansi. Bayangan saja ketika ada anggota masyarakat yang mau nanya terkait ekspor gitu. Saya mau nanya tentang ekspor ataupun tentang impor. Pertama dia akan datang kemana? Saya akan datang ke bea cukai deh. Datanglah naik angkot, naik mobil, naik sepeda motor, panas-panas, hujan-hujan, datang ke kantor bea cukai. Kemudian ketemu dengan bea cukai, kemudian disampaikan usaha ibu ini terkait dengan perizinan di Disperindak. Monggo silahkan ke Disperindak, jalan lagi ke Disperindak. Dari Disperindak ketemu di sana, kalau ketemu, ya kalau nggak ketemu nunggu dulu, ya kan? Habis waktu berapa lama ketemu, kemudian disampaikan, Bapak Ibu ini usaha ibu terkait dengan karantina. Bapak Ibu ke karantina, keluar lagi ke karantina. Sehari itu nggak habis, nggak selesai itu ya kan? Nah sekarang dengan adanya DBSC ini, Bapak Ibu tinggal di kamar pegang handphone, gerakin jempol, sudah menemukan semua instansi yang Bapak Ibu butuhkan. Ya. Ini salah satu inovasi dari kantor Bea Cukai Jogja sebenarnya. Ide pengembangan dari kami di Bea Cukai Jogja, kemudian karena kami melihat bahwa aplikasi ini banyak terkait dengan perdagangan, kemudian kami menggandeng teman-teman di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY, kemudian bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan DIY untuk mewujudkan pengembangan aplikasi ini. Alamatnya di mana? Nah, alamatnya ada di jbsc.jogjaprof.go.id. Pengelolanya sekarang adalah Disperindak. Namun sebagai inisiator Bea Cukai Jogja merasa wajib juga untuk menyampaikan ke teman-teman sekalian apa itu JBSC sehingga bisa memudahkan teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, ketika sedang malas kalau mau nanya terus harus jalan keluar rumah gitu ya. Nah ini fiturnya ada banyak Bapak Ibu sekalian. Inilah tampilannya nanti ada juga ya. Fiturnya ada konsultasi online. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memantau konsultasinya. Kemudian ada artikel dan tips, kemudian FAQ, frequent asked question, tanya jawab hal-hal yang sering ditanyakan masyarakat. Kemudian ada video galeri, kemudian Bapak Ibu juga bisa memonitor konsultasi. Kemudian ada disposisi pengampu. Pengampu itu instansi yang ada di dalam JBSC ini. Kemudian ada jawab konsultasi, ada notifikasi respon. Jadi Bapak Ibu ketika membuka aplikasi ini, Bapak Ibu bisa memilih nanti mau bertanya ke siapa. Oh saya mau nanya terkait perpajakan. Klik perpajakan. Kemudian nanti akan muncul kantor pajak mana yang Bapak Ibu tuju. Apakah KPP Sleman, KPP Kulon Progo, Jogja. Kemudian Bapak Ibu akan klik misalnya KPP Jogja. Kemudian Bapak Ibu akan di direct itu ke pertanyaannya. Bapak Ibu ketik pertanyaannya, kirim, nanti ada persyaratannya, ada memasukkan angka huruf saktinya. Kemudian mekanismenya adalah pertanyaan akan diteruskan ke PIC instansi masing-masing. Meneruskannya ke WA-nya. Walaupun ini bentuknya semacam email ya, tapi notifikasinya itu dikirimkan melalui WA-nya PIC instansi terkait. Sehingga otomatis PIC terkait akan tahu ada pertanyaan yang masuk di JBSC. Kemudian mereka akan menjawab, kemudian mengirim. Nah, disitulah nanti Bapak Ibu akan bisa melihat jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi juga bahwa pertanyaannya sudah dijawab. Nah, ada janji layanannya juga. Berapa lama nih pertanyaan ini harus dijawab? Gitu. Ada yang namanya super admin. Super adminnya sekarang ada di Disperindak. Mereka akan memantau ketika suatu pertanyaan ternyata belum dijawab dalam waktu beberapa jam belum dijawab.
oleh PIC instansi terkait. Kemudian mereka akan mengingatkan, ini loh ada pertanyaan di JBSC, tolong dijawab. Jadi ini untuk memantau kecepatan dari komunikasi yang ada. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa ngirim pertanyaan lewat aplikasi JBSC. Kemudian ini alamatnya yang atas ya, jbscjogjaprof.go.id, tapi huruf kecil semua yang di kuning ini. Kemudian pertanyaannya nanti akan masuk ke Sperindak, kemudian dari super admin masih akan menuju ke instansi yang dituju. Masing-masing PIC akan menjawab, kemudian akan ada notifikasi email ataupun WA ke Bapak Ibu dan juga PIC dari instansi pengampu. Jadi ini sangat memudahkan karena kita nggak perlu kemana-mana ya, dan gratis. Gratis artinya sepanjang punya kuota ya kan? Nah ini bisa. Lanjut. Nah ini dinas pengampunya siapa aja? Ada sekitar 40 Bapak Ibu sekalian. Ada sekitar 40, ini hanya sebagian saja ya. Ada di Sperindak itu ada yang provinsi, semua kabupaten kota ada, ya. Kemudian Bea Cukai karena hanya satu, Jogja. Kemudian ada perbankan ada BPD, ada Bank Mandiri, ada LPEI juga. Kemudian ada Bank BRI ya mungkin ya. Kemudian ada kantor pajak itu semuanya ada, ya. Semua kabupaten kota ada. Kemudian ada Garuda Indonesia juga ada. Kemudian POM, kemudian Angkasa Pura juga ada, Inatrade ada. Bapak bisa cek semuanya. Ada sekitar 40 instansi terkait. Lanjut. Nah ini tampilan awalnya ya, tampilan awalnya seperti ini. Selamat datang di Jogja Business Service Center. Kemudian akan ada fitur-fitur halaman depannya ini ada untuk konsultasi. Kemudian ini pengenalan terkait JBSC-nya. Lanjut. Nah inilah layanan konsultasinya, jenis-jenis layanan yang ada. Ada kepabeanan dan cukai yang paling kiri ya. Kemudian ada ekspor dan impor. Kemudian ada terkait hak atas kekayaan intelektual. Ada legalitas usaha, pelatihan pemasaran. Kemudian ada standarisasi produk. Kemudian surat keterangan asal atau SKA. Kemudian ada pembiayaan, ada pengiriman barang. Kemudian layanan lainnya. Bapak Ibu mau nanya terkait apa topiknya? Terkait kepabeanan dan cukai, Bapak Ibu klik di kepabeanan dan cukai, kan? Nah, ini juga ada sedikit penjelasan terkait bagaimana melakukan konsultasi, ya. Ada langkah-langkahnya. Gitu. Ya, lanjut. Nah ini lembar berikutnya ada logo-logo instansi pengampu, ya. Ya. Nah ini nanti bisa kita lihat bersama sebenarnya. Ya, lanjut. Ini ada juga halaman pertanyaan yang sering disampaikan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat apa sih biasanya pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan ekspor impor, ada di situ, bisa kita pelajari bersama malah di sini. Nah kemudian ini FKIQ-nya juga ada terkait topik-topiknya yang ada apa. Ini kepabeanan cukai, pertanyaannya yang biasa muncul itu ternyata adalah apakah yang dimaksud dengan PNBP, kemudian barang kena cukai dan sebagainya, terkait ekspor impor, terkait hak kekayaan intelektual segala macam. Lanjut. Nah ini ada juga terkait artikel dan tips bisnis. Jadi masing-masing instansi terkait itu mengupload artikel terkait peraturan, kemudian publikasi mereka ada di sini. Kemudian tips and triknya, pengumuman semua ada di artikel dan tips bisnis. Seperti ini ada ulasan terkait gratis petani sejahtera lewat ekspor. Lanjut. Nah ini screenshotnya ya. Inilah yang video, ada videonya juga Bapak Ibu sekalian. Ya, video edukasi, inspirasi ekspor segala macam. Apa terkait semua instansi yang terkait akan bisa memasukkan hal di sini. Jadi, tips budidaya ekspor kopi ada juga. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan di JBSC ini. Jadi lanjut. Ini dah ketika kita memulai konsultasi, ketika kita mau bertanya ya. Yang kirinya adalah kita mulai konsultasi bisnis, Bapak Ibu akan disuguhi pilihan, ada kategorinya, kemudian instansi pengampunya. Nanti akan keluar ketika diklik
akan keluar pilihannya. Kalau terkait kepabeanan akan keluar instansi pengampunya Bea Cukai Jogja. Gitu ya. Kemudian silahkan tulis pertanyaannya, kemudian akan muncul juga huruf untuk apa ya, konfirmasi ya, namanya apa itu ya? Token ya. Ini token ini unik. Jadi Bapak Ibu nanti mendapatkan token untuk bisa memantau riwayat komunikasinya. Pertanyaan, jawabannya, tanya lagi, jawab lagi, tanya lagi, jawab lagi, semuanya Bapak Ibu bisa mengikutinya. Tapi memang harus ada token supaya hanya Bapak Ibu dan instansi terkait yang bisa melihat komunikasinya. Jadi lanjut. Nah ini masih langkah-langkahnya ya. Ini pertanyaan, misal contoh pertanyaan apa gitu, kemudian ada jawabannya. Pertanyaan ada jawabannya, ada muncul bisa dibuka di gadget masing-masing. Ini bisa memantau jawaban dan pertanyaan. Dilanjut. Nah ini ada langkah-langkah personifikasi sebenarnya ya, supaya hanya yang bersangkutan yang bisa memantau ini. Dilanjut. Nah ini bidang-bidang yang biasanya dihubungi. Kalau melihat ini tulisannya kecil ya, yang memang yang mendominasi adalah terkait kepabeanan dan kepabeanan sama terkait perizinan di Disperindak. Yang hijau itu terkait kepabeanan nih. Ada beberapa bagian yang memang lebih rendah daripada kepabeanan. Lanjut. Nah ini contoh-contoh super adminnya itu bisa memantau pertanyaan-pertanyaan yang belum ataupun sudah terjawab. Untuk yang belum terjawab, super admin akan mengingatkan PIC instansi yang dituju pertanyaan. Lanjut. Nah ini juga contoh-contoh diskusinya, pertanyaan, tanya jawabnya, ada tanya, ada jawab, berkelanjutan bisa panjang. Ketika sudah puas, sudah selesai, nanti akan dianggap sebagai selesai. Lanjut. Ya, ini juga masih contoh untuk pemantauannya. Ini mapping instansi pengampunya, dia bea cukai ada berapa nanti, berapa pertanyaan. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang terus terang saya juga agak kaget ketika melihat data-data pemanfaatannya oleh masyarakat. Saya pikir mungkin kurang antusias masyarakat. Tapi kalau kita lihat datanya, di tahun 2022 visitornya ada 20.016. Kemudian number of visit kunjungan ke JBSC ada 52.392 kali. Halaman yang dibuka itu ada 389.720. Hitsnya 678.930. Nah ini sangat luar biasa ternyata. Menurut teman-teman yang membuat aplikasi, yang bergerak di bidang pembuatan aplikasi, angka-angka seperti ini sebenarnya sudah sangat indikator yang sangat bagus sekali. Ya, artinya bahwa masyarakat luas sudah tahu dan mulai memanfaatkan ini. Kalau dilihat dari number of hits-nya ya, number of visits-nya juga. Memang kalau dibandingkan dengan jumlah pertanyaan yang diajukan terlihat berbeda. Belum sebanding dengan angka yang sampai ribuan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan JBSC ini sekarang ini trennya lebih banyak untuk melihat informasi yang ada, bukan untuk bertanya. Tujuan awalnya kami membuat JBSC ini adalah untuk konsultasi, pertanyaan jawaban, tiktokan gitu ya, artinya tanya jawab. Tapi ketika melihat trennya hits seperti ini, kami mulai berpikir bahwa JBSC ini sudah bergeser menjadi media untuk sosialisasi, di mana masyarakat membuka ini untuk mencari informasi. Nah inilah yang kemudian kami antisipasi, di mana kami menyikapi dengan menyampaikan himbauan ke instansi-instansi yang menjadi anggota JBSC untuk lebih banyak lagi menyampaikan informasi terkait instansinya. Apakah itu peraturan, rencana kegiatan, kemudian publikasi ya, dokumentasi semuanya segala macam, karena memang melihat angka ini sebenarnya mungkin luar biasa ya kalau kita lihat
number of visitnya di Januari 2022 itu 3.500 itu kalau sehari berarti kan rata-rata 100 gitu ya. Kalau di 1 tahun itu 52.000 itu kan berarti kan kalau dibagi 12 itu kan sekitar 4.000 lebih ya sebulannya itu kan. Kalau kita lihat hariannya itu juga ternyata sangat menggembirakan gitu ya. Lanjut Pak. Nah ini yang tahun 2023 karena memang baru 2 bulan dan waktu ini disusun bulan Februarinya belum selesai ya. Tapi kalau kita lihat number of visitnya juga hampir 5.000 segala macam, ini sesuatu yang sangat menggembirakan gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu sekalian sudah termasuk dalam pihak yang melakukan kunjungan ke laman ataupun websitenya JBSC ini. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat hariannya, kita bicara tentang harian ya, 1 Februari 2023, number of visitnya ada 100, 200, ya, berkisar segitu. Nah ini sebenarnya menunjukkan bahwa JBSC ini yang ada di dalamnya sangat menarik karena masyarakat juga ternyata sering juga mengakses ke sini. Dilanjut. Nah ini ya pengembangannya ke depannya apa yang akan kami tambahkan di JBSC ini pertama adalah kita sampaikan informasi terkait peluang ekspor apa di berbagai negara. Jadi kami berharap masyarakat atau pengusaha yang ngeklik ini nanti juga akan bisa melihat peluang apa yang ada untuk pasar di luar negeri. Kemarin teman-teman dari instansi karantina sudah menyampaikan juga LPEI mereka punya data terkait prospek pasar di luar negeri sehingga kami berharap masyarakat juga bisa tahu produk saya itu laku di negara mana gitu sehingga bisa membuka kemungkinan untuk ekspor ke sana. Kemudian peluang impor yang bisa kita bawa dari berbagai negara juga kami akan tambahkan. Kemudian daftar kontak pendukung impor ekspor ini termasuk juga kontak ataupun PIC di semua kedutaan besar di luar negeri karena mereka berlaku sebagai PIC pemasaran untuk produk Indonesia juga di luar negeri. Kemudian panduan ekspor, standar peraturan ekspor dan impor, kemudian pendampingan ekspor. Pendampingan ekspor ini mungkin nanti akan kami sampaikan juga kira-kira instansi apa menyediakan fasilitas atau pelatihan apa saja. Kalau di Bea Cukai ada beberapa kegiatan pendampingan, nanti juga akan kita masukkan. Kemudian promosi untuk ekspor. Nah ini pengembangan ke depannya ini. Nah, itu saja ya. Itu saja dari kami terkait JBSC. Kami sangat berharap teman-teman juga walaupun mungkin bisa langsung komunikasi dengan PIC ya, dengan Pak Ari, dengan Bu Wiwi dan sebagainya, tapi mungkin tidak ada salahnya kalau sekali-sekali membuka JBSC. jbsc.jogjaprof.go.id. Karena ini memang inisiasi dari Bea Cukai Jogja, jadi kami secara pribadi juga berharap para pengguna jasa Bapak Ibu sekalian yang terkait langsung dengan Bea Cukai juga mulai ikut memanfaatkan JBSC ini. Karena JBSC ini rencananya akan dijadikan inovasi daerah pemerintah provinsi. Karena pemerintah provinsi itu se-Indonesia itu ada semacam kayak kompetisinya ataupun penilaian terkait inovasi daerah masing-masing secara nasional dan rencananya JBSC ini akan dinaikkan untuk kompetisi nasional antar pemerintah provinsi. Nah, kami terus terang terima kasih, kami berharap teman-teman juga mulai melirik lagi. Yang belum pernah monggo silahkan, mungkin sekarang pun juga di handphone masing-masing sudah bisa mengaksesnya. Demikian dari kami ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Turanto. Wah. Setelah Pak Turanto berarti acaranya sudah selesai nih Mas. Sudah selesai ya, rangkaian acara Bejo Award 2023 kali ini. Nah, tapi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum menikmati hidangan angkringan yang telah kami sediakan, habis ini boleh ya Mas ya? Masih boleh mampir ya? Masih boleh mampir di ke angkringan. Bejo Angkringan gitu. Betul, ya. di Bejo Angkringan. Plus bisa foto-foto Mas, kapan lagi bisa foto-foto di samping angkringan. Kemudian ada hiasan tugu, ada tulisannya Tadi malam Bejo loh, Award. tadi Kenapa malam Mas? saya mindahin tugu.
Mas mindahin tugu Iya. dari sana ke sini. Iya, nyewa Wih, tugunya, kita sewa, nyewa. bawa ke sini. Mantap, demi Bejowo Demi Bejowo 2023 2023. tugu yang di sana sampai sini. Nanti kalau lewat gimana? Tugu itu Hah? nggak ada ya, di sini. Di sini Iya. ya, benar-benar nanti masuk Kalau berita ada kok nggak berarti udah kita kembalikan. Oh iya, sewa soalnya Iya, sewa. ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di sini. Tapi sebelum ditutup kami punya pantun kembali ya. Tetangga melihara burung kakatua. Cantik. Cantik banget warna bulunya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di Bejowo Award berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan begini sudah berakhir rangkaian Bejowo 2023. Saya Natasha Wilona. Saya Ferel Bramasta. Mohon undur diri dan sampai jumpa tahun berikutnya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari PT HM Sampurna mengucapkan selamat kepada KPPBJ Yogyakarta yang sudah mengadakan acara yang luar biasa. Acaranya Bejowo Award tahun 2023. Kami dari PT HM Sampurna mengucapkan terima kasih atas supportnya, atas dukungannya selama ini terhadap kami PT HM Sampurna. Dan kami akan berkontribusi secara maksimal dan harapan kami untuk tahun depan semoga pelayanannya tetap ditingkatkan, tetap bagus, supportnya luar biasa dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mewakili PPJK, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan khususnya untuk di wilayah Yogyakarta, DIY khususnya, kami menyampaikan dengan adanya Bejowo Award dari Bea Cukai Yogyakarta adalah penilaian kinerja baik dari berbagai stakeholder. Dari kami menyampaikan agar perkembangan atau mungkin dan dinamika industri ekspor impor di DIY atau Yogyakarta khususnya akan lebih berkembang dengan penilaian, dengan aktivitas, dengan penaikan pencapaian yang diraih oleh Bea Cukai Yogyakarta khususnya dan stakeholder pada umumnya, sehingga semua kegiatan yang berbasis dengan ekspor dan impor akan lebih baik, berkembang dan lebih maju di era digitalisasi maupun di jangka panjang atau program-program selanjutnya. Terima kasih. Yang di